Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pak, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih sudah join kembali dalam kelas rekayasa genetika dan reproduksi ikan. Hari ini kita akan lanjut kuliah mengenai, kalau sebelumnya kita belajar tentang DNA dan materi genetik, kenapa DNA sih sebagai materi genetik. Hari ini kita coba diskusi atau saya sharing sedikit mengenai kira-kira dalam dunia perikanan, rekayasa genetika seperti apa yang bisa dilakukan dalam upaya di dunia perikanan untuk mendukung dunia perikanan, kemudian contoh-contoh kasusnya, dan beberapa aplikasi rekayasa genetika atau reproduksi yang sekedarnya. Yang mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Dewa Ayu Febri lebih detailnya, khususnya bagian reproduksi. Jadi kalau sekarang materi kita akan bicara kenapa sih kita perlu rekayasa genetika, kemudian aplikasi-aplikasinya yang berbau genetika dan berbau dengan reproduksi. Oke, jadi kita lanjut saja dulu yang pertama. Sorry. Jadi, nah, dalam dunia perikanan itu saat ini tuh kondisinya tuh kita sekarang ini sedang dalam kondisi yang perikanan itu sudah di apa ya, komoditas yang cukup menarik ya, karena sejak pandemi ternyata perikanan itu tidak mengalami penurunan. Nah, tidak mengalami penurunan. Contohnya kayak yang ada di industri yang ada di benua itu selama pandemi malah tidak mengurangi jumlah karyawan di sana. Mereka malah menambah karyawannya karena meningkatnya permintaan terhadap produk-produk perikanan pada saat masa pandemi, khususnya di negara Eropa. Nah, ketika terjadinya ke peningkatan terhadap
produk perikanan ini tentu akan berimplikasi pada peningkatan jumlah produksi yang harus dilakukan untuk membalanskan antara permintaan dengan produksi. Sehingga mulai ada kemajuan pada dunia perikanan, yaitu kemajuan reproduksi, perkembangan bidang nutrisi pertumbuhan, kemajuan kesehatan ikan, kemajuan di kualitas dan kuantitas hasil budidaya, dan menjaga plasma nutfah atau komoditas genetik atau komoditas perikanan. Ini merupakan tantangan di dunia perikanan, khususnya ketika kita bicara tentang perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif daripada manusia. Nah, untuk itu mulailah, karena kalau kita bermuara pada suatu masalah, berarti kan kita memerlukan suatu pemecahan terhadap permasalahan tersebut, khususnya dari perikanan. Ketika perikanan dalam bidang penangkapan dia mengalami penurunan, tentu dalam budidaya mereka perlu peningkatan untuk mengimbangi hasil mengimbangi permintaan terhadap produk-produk perikanan tersebut. Sehingga untuk mendukung sektor budidaya tersebut, beberapa komoditas itu harus dilakukan rekayasa sedikit, terutama komoditas-komoditas yang contohnya yang memiliki pertumbuhan lambat, rendah, kemudian tidak tahan penyakit, dan beberapa komoditas yang memiliki misalnya salah satu jenis kelamin yang memiliki pertumbuhan rendah. Nah, itu jadi rekayasa itu dilakukan karena adanya satu masalah pada suatu komoditas produk perikanan tersebut yang bisa diselesaikan dengan cara penggunaan teknologi yang ada di dalam tubuh ikan itu, ataupun teknologi yang diterapkan pada lingkungan si ikan untuk bisa mendukung pertumbuhan si ikan. Nah, kalau bicara genetika berarti kita memperbaiki faktor internal daripada ikannya sehingga dia bisa menjadi lebih baik ketika diberikan lingkungan yang lebih baik juga. Nah ini, jadi ketika kita bicara peningkatan produktivitas, nah ada dua hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Environmental manipulation, artinya membuat manipulasi terhadap lingkungan. Lingkungan itu artinya faktor eksternal dari si ikannya. Kita manipulasi dengan sebaik mungkin menyesuaikan daripada kebiasaan hidup daripada ikan yang dipelihara. Jadi rekayasa genetika ini lebih banyak berbicara bagaimana kita memanipulasi ikan-ikan pada budidaya, bukan ikan-ikan hasil tangkapan ya, kalau bicara tentang rekayasa genetika atau reproduksi. Jadi bagaimana kita memanipulasi ikan-ikan yang kita budidayakan. Nah, dua hal tadi, environmental manipulation dengan culture system, artinya memperbaiki tempat hidup si ikan, lingkungan hidup si ikan, seperti saya sampaikan kalau pada kuliah komunikasi ikan hias, bahwa ketika kita memelihara ikan itu, kita tidak memelihara ikannya secara langsung, tapi kita harus menjaga lingkungannya dulu. Ketika lingkungannya terjaga, otomatis ikannya pasti akan terjaga juga. Beda ketika kita hanya menjaga ikannya saja. Belum tentu lingkungannya terjaga, akibatnya lingkungan juga akan mempengaruhi si ikan. Nah, pada environmental manipulation itu biasanya penggunaannya bisa dengan feed atau probiotik atau enzim. Misalnya ada penambahan probiotik pada air sehingga mendukung lingkungannya menjadi lebih baik. Artinya sisa pakannya, kemudian sisa fesesnya tidak mengalami peningkatan menjadi amoniak yang berlebih yang berakibat pada pertumbuhan stres ikan. Kemudian juga untuk mendukung pertumbuhannya menjadi lebih baik lagi, penambahan probiotik pada pakan sehingga satu fase yang di dalam tubuh ikan itu bisa dipotong dengan kegiatan di luar tubuh ikan. Nah, itu nanti pada mata kuliah bioteknologi biasanya atau pakan. Nah, dengan penggunaan. Nah, bagaimana dengan internal, faktor internal? Jadi selain faktor eksternal, yang paling mempengaruhi itu faktor internalnya. Sebagai contoh, ikan anggaplah ketika kita internal kita tidak punya keturunan, tidak punya bakat keturunan dari orang tua kita, atau yang disebut blueprint kemarin itu,
tidak punya keturunan tinggi, tapi kita berharap untuk tinggi, mungkin kita bisa melakukan ketika faktor eksternal kita bisa menambah misalnya makan kalsium ataupun apa-apa lain yang berharap kita untuk bisa menjadi lebih tinggi. Tetapi itu akan jauh lebih kecil probabilitasnya dibandingkan dengan emang dia mempunyai keturunan atau bakat tinggi dari orang tuanya. Jadi sekuat apapun usaha kita untuk bisa meninggikan tinggi badan kita ya, pasti ada di mana fase dia menjadi mentok, tidak akan bertambah tinggi lagi. Karena memang blueprint kita tidak membawa cetakan untuk menjadi, misalnya orang tuanya tingginya 160-165 cm. Kemudian kita berharap tinggi kita 190. Mungkin ada kemungkinan, bisa mencapai itu, tapi kecil banget probabilitasnya, artinya sangat kecil sekali, kecuali memang ada keturunan sebelumnya, misalnya dari kakeknya atau neneknya memang punya dia gen tinggi. Tapi kalau kakek neneknya juga nggak punya gen tinggi, ya kecil. Mungkin akan bisa lebih tinggi daripada orang tuanya, tapi nggak akan sangat berbeda jauh dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya 160 sampai 165, kita mungkin ya 167, 168 oke lah. Tapi ketika berharap di atas 175 itu kecil kemungkinannya. Nah, itu yang tidak terjadi pada ikan. Misalnya pada suatu kasus ikan itu dia pertumbuhannya lambat, dikasih manipulasi lingkungan yang sebagus apapun, dia juga nggak akan berimpact cukup besar kepada si ikannya, karena si ikannya nggak bawa blueprint pertumbuhan cepat. Ketika kita hanya berlangsung secara konvensional, artinya environmental manipulation nggak akan memberikan efek yang sangat 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 ya, sangat tinggi atau sangat besar terhadap pertumbuhannya ketika memang gennya itu tidak membawa pertumbuhan cepat, atau cenderung yang dibawa gennya adalah pertumbuhan lambat. Ada beberapa ikan yang memiliki karakter seperti itu. Jadi walaupun dikasih manipulasi misalnya probiotik pada pakannya, probiotik pada airnya, ya mungkin ada peningkatan, tapi nggak akan signifikan uh, berbeda dengan yang tanpa manipulasi lingkungan. Nah, karena itu jadi mulailah berpikir bagaimana increase productivity-nya selain melakukan manipulasi terhadap lingkungan, yaitu kita mulai berpikir bagaimana genetic manipulation. Jadi menciptakan atau melakukan manipulasi genetik untuk bisa membuat ikan yang secara internalnya memang sudah bagus. Artinya sudah lebih baik dibandingkan induknya atau dibandingkan generasi sebelumnya, bukan induknya, generasi sebelumnya. Nah, ketika generasi sebelumnya FCR-nya rendah, pertumbuhan lambat, nah kemudian tidak tahan penyakit, nah kita mulai berpikir untuk pada generasi selanjutnya bagaimana caranya untuk bisa meningkatkannya. Sehingga ketika dalam internal tubuhnya itu sudah berbeda atau memiliki blueprint yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, dengan manipulasi lingkungannya akan jauh lebih baik lagi. Tapi ingat, jadi sebagus apapun pakannya, sebagus apapun lingkungannya, ketika ikannya tidak memiliki gen atau blueprint yang baik, pertumbuhannya cepat, atau ikan yang cenderung bisa besar banget, dikasih makan sebanyak apapun, diatur sebagus apapun lingkungannya, itu juga tidak akan berimpact bagus bagi ikannya. Sebagai salah satu contoh yang banyak pada belut misalnya. Ada beberapa jenis belut yang memang varian belutnya dia emang lambat banget pertumbuhannya. Walaupun diapapkan dia, ya segitu-segitu aja, dikasih makan yang protein tinggi, kemudian dipotong siklus pencernaannya di dalam tubuhnya dengan penambahan probiotik pada saat di luar, sehingga terjadi perubahan senyawa menjadi lebih sederhana di luar tubuh, dan itu bisa memotong satu fase lebih cepat dibandingkan langsung diberikan kepada ikannya, ya tidak berimpact signifikan bagi ikannya. Nah, kita mulailah berpikir tentang genetic manipulation, tentang ikan hybrid. Nah, nanti kita akan cerita tentang ikan hybrid. Kenapa ikan hybrid itu? Bagaimana kita bisa meningkatkan. Jadi kombinasi keduanya ini tentu akan meningkatkan produktivitas daripada perikanan budidaya. Jadi genetic manipulation ini memang lebih banyak diterapkan pada komoditas ikan-ikan yang dibudidayakan, bukan ikan-ikan yang ditangkap atau di perairan liar.
perairan bebas. Nah, perbaikan genetik itu bisa dilakukan dalam proses pemijahan ikan. Lebih banyak dilakukan dalam proses pemijahan ikan dengan cara yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperoleh sifat-sifat yang diinginkan dengan menggunakan teknik pemijahan tertentu. Jadi Bu Dewi Ayu Febri yang akan banyak bercerita tentang itu, bagaimana perbaikan genetik itu bisa dilakukan dengan reproduksi ikannya. Jadi ada fase-fase di mana reproduksi ikan itu bisa dimanipulasi sehingga yang bisa diinginkan itu karakter dari bapaknya saja misalnya, atau karakter dari ibunya saja yang diturunkan kepada anaknya. Jadi karakter, misalnya kita ingin karakter bapaknya, karakter ibunya kita tidak menguntungkan buat dalam proses budidaya, ya karakter ibunya tidak digunakan, artinya dibuang saja. Jadi gen dari ibunya atau blueprint dari ibunya nggak perlu sama sekali. Jadi yang tercetak dalam proses pemijahan kemudian berubah menjadi embrio dan lain itu hanya karakter daripada anaknya. Dan ibunya diperlukan hanya dalam proses pembuahannya saja. Kemudian manipulasi genetika yang dapat dimodifikasi sifat-sifat yang diinginkan atau diwariskan. Nah, itu tadi. Jadi ketika dalam nanti Bu Febri yang lebih detailnya, jadi apa ada genogenesis, ada embriogenesis, androgenesis, ada sex reversal. Nah, itu yang akan diceritakan Bu Dewa Febri sehingga yang diinginkan ya karakter jantannya yang diturunkan totally ke anaknya atau karakter betina yang diinginkan totally ke anaknya. Atau dalam rekayasa genetika lainnya tuh misalnya jantan dan betina memiliki karakter masing-masing yang diinginkan dominan sifat betinanya, tetapi jantannya ada berapanya yang diinginkan, itu bisa juga. Nah, itu dalam pemijahan bisa dilakukan sehingga nanti akan muncul generasi ikan hybrid tadi. Nah, dalam reproduksi atau pemijahan itu meningkatkan kualitas dan kuantitas stok produksi. Jadi tujuannya ketika rekayasa genetika yang dilakukan dalam proses reproduksi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas stok. Kemudian memproduksi komoditas budidaya yang mempunyai nilai jual tinggi dan menguntungkan. Jadi contohnya pada ikan-ikan yang dia kalau secara alami menunggu hasil tangkapan di alam cenderung akan merusak ekosistemnya ketika dieksploitasi berlebihan. Nah, mulailah ditangkarkan, didomestifikasi, kemudian dibudidayakan. Setelah dibudidayakan, ternyata ada masalahnya. Lama banget proses budidayanya. Nah, ketika lama banget proses budidayanya, tentu dalam siklus bisnis nggak bagus juga. Karena nanti cenderung nilainya akan terlalu mahal banget dan punya segmen pasar yang berbeda. Nah, mulailah dicari segmen pasar yang baru yang bisa digunakan dengan rekayasa genetika. Sehingga bisa dihasilkan nilai jual yang tinggi tapi juga menguntungkan, tapi juga bisa continue, artinya bisa terjadwal kapan tebar, kapan panen, dan bisa diprediksi kapan panennya. Bukan panennya berharap kapan ya bisa panen terus-terusan. Artinya berharap yang tidak pasti dalam siklus panennya tersebut. Karena mengandalkan bibit dari alam saja. Nah, kenapa sih manipulasi genetik diperlukan dalam budidaya ikan? Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Contoh ikan yang punya pertumbuhan cepat. Nah, ada ikan yang cenderung memiliki pertumbuhan lambat dan memiliki pertumbuhan cepat. Jadi ketika ikan yang lambat itu, contoh-contoh nanti ada ikan nila. Ikan nila itu ikan yang pertumbuhannya sebenarnya cepat kalau dia satu jenis kelamin saja yang dibudidayakan atau disebut dengan ikan yang satu kelamin. Lupa saya kalau satu kelamin saja artinya. Nah, kalau dia ada kelamin yang berbeda atau jenis ikan yang berbeda, betina dan jantan dalam satu kolam, itu pertumbuhannya menjadi lambat sekali. Kenapa lambat nilai itu kalau dalam satu kolam itu tercampur antara jantan dan betina? Karena si ikan nila ini cenderung dia ikan, kalau yang betina, ikan yang suka kawin dan mengalami perkawinan dini. Jadi umurnya belum, kalau contohnya manusia dia belum di atas 17 tahun udah kawin aja terus. Efeknya apa sih kira-kira? Ada yang bisa tahu nggak? Ketika dia keseringan kawin atau kawinnya terlalu cepat dibandingkan pada Jawab Pak. ya siapa nih namanya? Daniel David Pak. Oh ya, Daniel David. Setahu saya kalau ikan itu terlalu banyak kawin itu bisa berdampak buruk pada ikannya dan keturunan ikannya Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya beringat
ikan nila itu jadi yang cenderung sekarang yang dibudidayakan ikan yang monoseks. Monoseks itu ada satu jenis kelamin. Kalau dia ada 2 jenis kelamin berarti dia kan tidak menguntungkan. Kenapa sih kira-kira? Kalau dia 2 jenis kelamin atau dia terlalu dini untuk kawin yang tadi Daniel David tidak merugikan untuk si ikannya karena bisa keturunannya menjadi tidak bagus. Oke, ada yang lain lagi? Kira-kira kenapa sih? Ya, silakan. Siapa ini? Pertumbuhannya menjadi lambat, Pak. Siapa ini namanya? Indah, Pak. Indah. Oke, pertumbuhannya lambat. Oke, terima kasih Indah. Yang lainnya ada lagi? Ada Indah dan Daniel David. Yang lainnya? Kira-kira kenapa sih lebih disarankan kalau nilai itu dia supaya pertumbuhannya menjadi lebih cepat, dia dianjurkan menggunakan ikan yang monoseks tadi. Indah dan Daniel David. Oke, tadi benar yang disampaikan oleh Indah dan Daniel David. Jadi yang pertama, ketika ikan itu terlalu dini atau perkawinan dini, yang pertama dia secara organ reproduksi gonadnya belum terbentuk dengan sempurna. Efeknya apa? Efeknya walaupun dia sudah berhasil kawin, terbuahi, kemudian menetas, biasanya keturunannya cenderung juga nggak akan bisa cepat besar. Nah, itu tadi. Contohnya seperti itu. Kalau pada ikan hias biasanya, pada ikan koi salah satu contohnya, ketika kita punya ya, jadi contohnya pada ikan koi, yang pertanyaan klasik yang sering ditanyakan oleh penghobi-penghobi pada ikan koi adalah, gimana sih kita mempercepat pertumbuhan ikan dan bagaimana sih kita memilih ikan yang cenderung menjadi jumbo biasanya. Nah, itu tentu tadi saya bilang tergantung dari blueprint yang dibuat oleh ikannya. Jadi sebagus apapun ikannya kalau dikasih pakan yang biasa-biasa aja biasanya pertumbuhannya bagus. Tapi kalau ikannya udah keturunannya nggak jelas, induknya misalnya pada ikan koi 30 cm dan kita berharap ikan yang kita pelihara itu bisa mencapai 40 cm, sepertinya kecil kemungkinannya walaupun diberi pakan sebagus apapun. Kenapa? Karena bapak ibunya udah nggak punya keturunan besar. Nah, jadi itu tadi. Jadi ketika kita ingin punya ikan yang besar, ya tentu kita harus tahu dulu silsilahnya. Apakah ibu bapaknya juga dari induk yang besar, tidak cacat, sehat. Nah, itu juga menentukan bagaimana keturunannya. Pada contoh pada ikan nila, kenapa harus monoseks? Karena ikan nila dia suka kawin dan cenderung dia belum mencapai dewasa dia sudah kawin. Ini sangat merugikan dalam proses budidaya. Kenapa? Karena ketika ikan itu kawin, energi yang dari makannya itu tadi, dia makan pakan yang bagus tuh, energi dari pakannya tuh digunakan bukan untuk pertumbuhannya, tapi digunakan untuk merangsang sistem reproduksinya, menghasilkan telur, menghasilkan sperma. Nah, itu tidak menguntungkan. Artinya, ketika energinya hanya yang dari pakannya digunakan untuk reproduksi saja, energi yang digunakan untuk pertumbuhan nggak ada. Sehingga dia cenderung akan kuntet kerdil. Karena ya udah, makan sekarang habis itu kawin, makan lagi kawin, nggak bisa tumbuh-tumbuh, nggak akan besar-besar dia. Karena habis itu bikin telur, bikin sperma. Nah, itu tadi. Jadi diperlukan teknologi manipulasi genetik dalam reproduksinya bagaimana menghasilkan ikan yang cenderung monoseks pada ikan nila. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhannya. Jadi kalau dalam satu kolam itu isinya jantan semua, yang dia nggak akan terpicu untuk kawin. Sehingga ketika dia makan ya udah, makanan energi pakannya untuk pertumbuhan sehingga dia menjadi lebih cepat besar dibandingkan yang dalam satu kolam itu kalau isinya jantan sama betina ya habis makanannya itu tadi energi makanannya hanya untuk kawin saja. Nah, itu tadi tapi dapat meningkatkan produktivitas. Jadi dalam manipulasi genetik itu diperlukan pertama untuk meningkatkan produktivitas. Pada ikan-ikan yang cenderung dia pada suatu kasus dia pertumbuhannya menjadi lambat, tapi ada solusinya. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah akibat adanya penyakit atau patogen.
ikan yang tahan penyakit dan toleran terhadap perubahan lingkungan. Nah, ini cenderung pada eh, kasus-kasus contoh pada udang. Kenapa sih udang windu itu bisa sekarang pamornya redup digantikan oleh udang faname? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Oke, nanti di detailing ya. Artinya coba dicari ya. Kenapa sih udang windu itu kalah pamor? Padahal udang windu itu udang asli Indonesia. Tapi sekarang kalah pamor dengan udang faname. Izin menjawab, Pak. Iya, siapa ini? Tinggal David, Pak. Ya, Kalau nggak salah, saya pernah dengar, Pak, udang Paname itu kayak lebih mudah dibudidayakan, Pak. mm-mm. Jadi lebih cepat juga pertumbuhannya, Pak. Jadi lebih cuan, Pak. Oke. Terima kasih Daniel David. Nah, yang tadi itu salah satu alasannya. Jadi kenapa udang windu sekarang kalah pamor dengan udang faname? Padahal udang windu itu udang asli Indonesia. Udang faname itu udang yang diintroduksi dari tempat lain. Nah, yang pertama lah, karena udang windu itu ya tadi mungkin ada salah satu kasusnya dia pertumbuhannya lambat dibandingkan udang faname. Tapi yang paling penting lah udang windu tidak terlalu tahan terhadap serangan penyakit. Sehingga si pemilik tambak itu ketika budidaya udang windu itu udah deg-degan dia ketika di beberapa daerah mulai merebak penyakit terhadap udang. Tadi dia tidak kurang tolerannya terhadap penyakit sehingga muncullah udang faname. Udang yang lebih tahan penyakit, memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dan FCR-nya lebih rendah. Sehingga mulai beralihlah tambak-tambak udang itu dari udang windu menjadi udang faname. Kenapa beralih? Karena industri udang itu industri yang harus punya jantung double. Kalau kalian mau apa ya, mau bisnis udang, kenapa jantung double sih? Oke, coba searching sekarang di Google. Kalian semua bawa bawa HP kan? Harga pakan udang itu berapa sih? Ada yang bisa searching? Pelet udang. Pelet untuk udang tuh harganya berapa? Kemudian searching juga harga pelet nila, ikan nila itu harganya berapa? Pelet ikan nila harganya berapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ajeng. Ajeng, silakan Ajeng. Di Google, pelet udang itu kisaran harganya 13.500 sampai 15.000, Pak. Kalau pelet ikan nila? Untuk harga, izin Pak menjawab Pak, untuk harga pakan ikan nila itu harganya 14.000 Pak. Nah, coba kita searching ya. Kalau tidak salah yang 14.000 itu harga pelet udang tuh yang masih cenderung masih protein lebih rendah dibandingkan harga pelet ikan nila. Rata-rata harga pelet udang yang baik itu atau yang cukup punya kualitas cukup baik itu di antara 16 sampai 20.000. Kalau ikan nila itu dari 9.000 sampai ke 11.000. Nah, lihat dari sini. Kemudian ketika bicara FCR udang dan ikan nila, nah itu cukup juga beda tuh. Lebih tinggi biasanya FCR pada udang. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih investasi di udang itu cukup tinggi. Bukan investasi ya, kalau investasi di awal. Kita belum bicara investasi. Kenapa sih biaya produksi di udang itu cukup tinggi? Karena harga pakan itu beda jauh di udang dengan di ikan nila. Di udang tuh dia butuh pakan yang protein lebih tinggi dibandingkan ikan nila atau ikan air tawar lainnya. Sehingga ketika udang yang dipelihara itu udang yang cenderung tidak tahan atau tidak toleran terhadap penyakit, sedikit saja dia kena penyakit, hilang sudah beberapa juta tweet yang sudah disebar di kolam dalam bentuk pakan tadi. Dan biasanya kalau udang sudah kena penyakit yang lumayan, itu ya sudah
tingkat mortalitasnya menjadi sangat besar sekali dibandingkan ikan air tawar. Sehingga itu yang menyebabkan ketika kita jadi bisnis udang itu ya, kita harus benar-benar punya jantung double, siap untuk kaya dan siap untuk menggelibag atau bangkrut ketika ternyata panennya atau tidak bisa panen. Bukan kita panen jelek, tapi tidak bisa panen. Itu uangnya sudah hilang semua, nggak ada yang bisa dijual lagi ketika nggak bisa panen. Nah, itu sehingga kenapa masyarakat itu mulai beralih ketika ada organisme-organisme yang atau spesies-spesies yang memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap perubahan lingkungan atau terhadap penyakit. Salah satu tadi, windu berubah menjadi faname. Kemudian, kenapa sih manipulasi genetik diperlukan dalam budidaya ikan? Yang ketiga adalah mengurangi terjadi inbreeding di dalam atau budidaya. Nah, itu juga penting. Inbreeding itu adalah perkawinan sedarah atau perkawinan dalam kekerabatan yang dekat. Nah, seperti yang saya ceritakan minggu lalu, kenapa kita nggak boleh menikah dengan saudara kandung atau saudara sepupu secara norma, ya, tapi secara saintifik juga tidak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan gen resesif akan muncul yang mengakibatkan keturunan kita akan terjadi kurang baik. Nah, ketika gen resesifnya peluang yang munculnya menjadi lebih besar. Nah, itu yang tidak diharapkan, terjadinya inbreeding. Kemudian manipulasi genetik juga diperlukan dalam budidaya ikan, yaitu stok galur murni. Ada yang tahu galur murni itu apa? Ada yang tahu galur murni itu apa? Kurang tahu, Pak. Oke, galur murni itu adalah keturunan murni dari suatu spesies tanpa ada percampuran. Contohnya ikan-ikan mas punten, ikan mas Majalaya. Jadi yang kita ingin itu ikan mas puntennya ikan mas yang benar-benar dia karakteristiknya punten tanpa ada silangan dari organisme atau dari spesies lainnya. Nah, itu penting kali untuk mempertahankan spesies asli punten atau ikan mas punten, Majalaya dan lain-lain. Itu jadi ada caranya untuk kita mengembalikan dengan rekayasa atau manipulasi genetik tersebut untuk tetap mempertahankan galur murninya tersebut. Jadi itu yang disebut dengan galur murni. Jadi spesies-spesies aslinya tanpa proses persilangan yang dihasilkan tanpa proses. Artinya anakan yang memang dia keturunan murni daripada si punten tadi, si Majalaya tadi yang belum dapat silangan dari varian atau spesies lainnya. Kemudian yang kelima, menghasilkan jenis ikan yang punya karakteristik baru. Nah, ini cenderung yang diinginkan oleh pembudidaya ikan hias. Jadi pembudidaya ikan hias tuh kalau ada tren ikan baru itu, jadi karena ikan hias itu adalah bisnis yang dia selalu berotasi, jadi tidak bisa diam di satu tempat, satu spesies, karena kadang-kadang menimbulkan kejenuhan. Nah, mereka berinovasi untuk menghasilkan spesies-spesies baru. Contohnya pada koi, pada ikan goldfish, pada spesies gupi, cupang, dan lain-lain. Itu jadi ketika ada bukan spesies ya, varian baru, nah itu akan cenderung akan menarik dan meningkatkan nilai jualnya. Apalagi ketika varian baru itu hanya bisa dihasilkan oleh breeder-breeder tertentu atau daerah-daerah tertentu, sehingga dia memiliki karakteristik tersendiri yang mencirikan daerahnya tersebut. Jadi inilah kenapa manipulasi genetik itu diperlukan dalam budidaya ikan. Nah, sifat yang diinginkan dari manipulasi genetik itu seperti apa sih? Tadi kan kenapa? Yang pertama, pertumbuhan cepat. Yang kedua, banyak makan tapi sedikit kotoran yang dihasilkan. Nah, ini yang selalu diidam-idamkan oleh petani ikan. Banyak makan, kotoran sedikit, berarti artinya semua makanan diserap oleh tubuhnya dan dijadikan daging. Kemudian tahan terhadap penyakit. Nah, seperti tadi, dia lebih toleran terhadap penyakit ataupun toleran terhadap perubahan lingkungan.
mempunyai FCR rendah. Nah, itu tadi ketika dia makan sedikit tapi kotorannya makan banyak tapi kotoran sedikit, otomatis FCR-nya biasanya lebih rendah. FCR itu artinya feed conversion ratio, artinya perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan daging yang dihasilkan. Semakin kecil nilai FCR-nya berarti semakin kecil cost produksinya. Artinya dagingnya juga akan semakin banyak. Nah, kalau pada ikan hias biasanya mempunyai variasi warna dan motif tubuh yang berbeda-beda, tidak hanya monoton pada satu jenis saja biasanya. Jadi manipulasi genetik itu biasanya digunakan untuk ini. Tujuan utamanya ketika kita bicara perikanan. Nah, beberapa jenis teknik pemijahan atau teknik rekayasa yang sering digunakan. Bukan teknik pemijahan aja, teknik pemijahan dan rekayasa yang digunakan. Biasanya pertama cross breeding, jadi artinya kawin silang, kemudian hibridisasi, seks reversal, dan manipulasi kromosom. Nanti akan diceritakan bagaimana manipulasi kromosom itu. Saya hanya menceritakan sekilas saja, detailnya nanti pada Bu Dewayu Febri. Oke, yang pertama, crossbreeding. Crossbreeding adalah perkawinan antara dua jenis strain atau varietas yang berbeda, tetapi dalam satu jenis spesies. Nah, ini crossbreeding itu biasanya pada satu jenis spesies saja. Contohnya di sini adalah ikan mas koki atau goldfish. Ini disebut dengan goldfish oranda. Nah, goldfish oranda itu jadi bagaimana bisa menghasilkan varian baru? Karena biasanya kalau hanya pada satu varian saja, cenderung biasanya ikan hias itu industrinya tidak akan berkembang. Karena ikan hias ini industri kesenangan ya sebenarnya. Jadi kesenangan. Jadi melihat kesenangan tampilan fisik yang cukup menarik. Kalau ini kurang bagus sebenarnya karena bodinya kurang tegak. Sering juga disebut dengan intraspecific hybridization, intraspecific, dan akan menghasilkan jenis strain atau varietas baru. Jadi contohnya nih, ini goldfish yang sudah lama banget sebenarnya, varian yang ini, yang sekarang mulai kurang disukai, bukan kurang disukai, peminatnya mulai berkurang karena sudah ada goldfish yang varian baru. Contohnya kayak ada panda namanya, nanti ada tricolor. Jadi dalam satu ekor ikan ini dia memiliki warna yang berbeda. Mirip kayak ini tapi dia lebih kontras. Biasanya di kepalanya merah, kemudian di badannya putih, di sininya hitam, sehingga disebut dengan tricolor. Kemudian ada yang juga mirip panda, jadi warnanya hitam dan putih saja. Kalau pada koi disering disebut dengan shiro, Omosaku shiro. Nah, ini yang biasanya semakin banyak variannya dihasilkan akan semakin menarik pada industri ikan hias. Tapi apakah semua laku dijual? Belum tentu. Kenapa? Karena ketika beli ikan hias itu beda dengan beli ikan konsumsi. Ada faktor kesenangan yang tidak bisa dibayar. Artinya sama-sama ikan, tapi satunya berani sampai puluhan juta bayarnya, satunya tidak berani. Kalau pada ikan produksi, karena membeli kesenangan di sini, membeli ikan hias dia membeli kesenangan. Kesenangan itu didapatkan ketika dia variannya sedikit, baru bisa dihasilkan sedikit varian tertentu, jumlahnya limited, sehingga itu biasanya menaikkan nilai jualnya. Dan orang belum bisa menghasilkan. Jadi kenapa banyak dealer, bukan dealer ya, banyak breeder itu riset terus dia untuk bisa menghasilkan varian-varian yang memberikan ciri khas tersendiri pada farmnya tersebut. Jadi kalau di Jepang itu biasanya dia, Dainichi, farm Dainichi dia penghasil kohaku terbaik. Kemudian misalnya farm Sakai, dia penghasil soa terbaik. Kemudian Shiro, Omosaku, farm terbaik pada Shiro, jenis Shiro. Nah, itu jenis strain-strain yang mereka biasanya menjadikan ciri khas farm tersebut pada ikan hias. Itu risetnya itu tidak setahun 2 tahun, tapi rata-rata dari satu keturunan, artinya dari satu generasi breeder ke generasi breeder yang lain. Contohnya saya misalnya ke anak saya sampai ke cucu saya, ternyata di cucu saya itu baru menghasilkan strain yang benar-benar mencirikan farm yang tersebut. Nah, seperti itu yang biasanya mereka intensnya jadi pada ikan hias. Jadi pada bagaimana menghasilkan satu strain sendiri yang mencirikan farmnya tersebut. Kemudian, nah ini juga jadi mereka biasanya kalau pada ikan hias more focus on the production of color, pattern, and shape. Jadi contohnya ini. Jadi produk crossbreeding bagaimana dia menghasilkan fokus pada color yang berbeda. Kalau ini disebut dengan
Ranset, Mas Koki Ranset, Oranda Ranset, kepalanya agak merah, badannya putih. Kemudian ini koi, jadi bagaimana menghasilkan koi-koi yang seperti ini. Nah, itu yang cukup memerlukan waktu lama untuk menentukan indukan yang bisa menghasilkan pure murni seperti ini dengan body seperti ini. Nah, itu riset sendiri, riset yang mereka tidak asal-asal. Nantinya, oh kira-kira dari induk A dan induk B dia potensinya seperti apa sih, masing-masing keunggulan seperti apa sih, kemudian kira-kira prediksi keturunannya akan seperti apa setelah tahu jelas. Nah, jelas galurnya. Jadi itu pentingnya tadi. Kenapa harus kita mempertahankan galur murninya? Sehingga ketika ingin menciptakannya itu biasanya berdasarkan dari galur murninya. Contohnya tadi ikan mas punten, ikan mas Majalaya. Dan akhirnya nanti varian barunya didapatkan apa. Nah ini contohnya nih. Ini koaku, sanke, soa, mau kasih, bukan kasih nih. Platinum sama cancu. Nah ini risetnya nggak sebentar. Kalau awalnya si koi ini dia hanya berdasarkan dari 2 varian, sekarang hampir sampai 30 varian yang ada. Setelah melakukan proses rekayasa genetik untuk menghasilkan varian-varian tersebut. Nah, kemudian juga ada namanya hibridasi, tadi crossbreeding, kemudian ada hibridisasi. Jadi hibridisasi ini adalah perkawinan dari genus dalam genus yang sama tapi spesies yang berbeda. Tapi memiliki kedekatan jarak genetik walaupun dia berbeda spesies tapi dalam satu genus dan dia masih jarak genetiknya tergolong dekat. Contohnya nanti ada Epinephelus di dalam genus Epinephelus atau kerapu. Jadi nggak mungkin kita walaupun dalam satu genus tapi dia jarak genetiknya terlalu jauh juga akan susah untuk melakukan proses hibridisasi ini. Biasanya hibridisasi ini dilakukan bukan dengan perkawinan secara alami, artinya ikan dimasukkan jantan betina kemudian dikawinkan, nggak seperti itu biasanya. Tapi hibridisasi ini, hybrid ini sering dilakukan dengan perkawinan buatan. Jadi dengan cara stripping telur dan sperma kemudian baru dipijahkan atau dijadikan jadi satu, berhasil proses pembuahannya baru dipelihara. Nanti Dewa Ayu Febri yang lebih ekspert dalam bidang reproduksi ini. Nah ini yang disebut dengan interspecific hybridization. Jadi inter itu antar spesies dalam genus yang sama. Kalau intra tadi masih dalam spesies yang sama, hanya variannya saja yang berbeda. Pemilihan dapat dilakukan secara natural atau dengan bantuan hormon, tapi sangat jarang banget dengan natural karena ketika dia dalam 2 spesies yang berbeda biasanya punya karakteristik yang sedikit berbeda sehingga jarang banget dia bisa dilakukan secara natural. Biasanya dengan bantuan hormon atau dengan external reproduction, jadi dengan persilangan. Nah, hasil daripada ikan-ikan ini atau yang dilakukan dengan proses hibridisasi ini biasa sering atau disebut dengan ikan hybrid. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini ikan hybrid ya, dari genus Epinephelus. Jadi ikan kerapu cantang. Ini ikan kerapu cantang ini adalah ikan yang disilangkan dari kerapu macan dan kerapu kertang. Tapi yang diinginkan adalah dominansinya adalah karakternya dari karakter kerapu macannya, karakter dagingnya ya, karakter penampilannya. Tetapi karakter pertumbuhannya diinginkanlah dari karakter kerapu kertang. Kenapa kerapu kertang? Karena kerapu kertang ini dia memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat. Kalau kerapu macannya dia pertumbuhannya cukup lama, jadi 11 bulan baru panen. Tetapi kalau dari tampilan fisiknya, dagingnya, dia lebih enak si kerapu macan. Punya nilai ekonomiknya lebih tinggi dibandingkan kerapu kertang. Nah, untuk itulah ini dihasilkan oleh peneliti-peneliti yang ada di BPAP Situbondo. BPAP Situbondo jadi tahun 2004 atau 2003 kalau salah ini. Ini dihasilkan kerapu cantang. Kerapu dari kerapu macan dan kerapu kertang. Nah, kerapu cantang ini karakteristiknya seperti apa sih? Dia mewarisi sifat-sifat positif dari ibu dan bapaknya. Nah, ibu dan bapaknya jadi secara morfologi si kerapu cantang nih mirip dengan si kerapu macan. Jadi tampilan dia punya batik. Nah, pola tubuhnya mirip-mirip seperti kerapu macan. Tapi dari sisi reproduksinya, bukan reproduksi, dari sisi pertumbuhannya dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan kerapu macan.
Kalau si kerapu macan ini 11 bulan baru bisa panen, FCR-nya cukup tinggi. Nah, kalau si kerapu hybrid ini, jantan ini, dia 5 bulan, 5 sampai 6 bulan dia sudah bisa panen. Nah, seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia ya tidak bisa menyamai harga secara ekonomis, menyamai harga daripada kerapu macan. Tetapi ini sangat membantu dalam proses melindungi kerapu macan ketika ditangkap secara langsung. Biasanya kalau orang Indonesia kan tidak ingin yang prosesnya lama-lama, biasanya instan. Daripada dia nungguin budidaya sampai 11 bulan, lebih baik tangkap di alam. Nah, itu yang tidak diinginkan. Sehingga mulailah ada kerapu-kerapu hybrid ini. Kemudian kerapu macan ini juga dia hermaprodit. Jadi dia ketika dia kecil atau remaja dengan ketika dia dewasa, jenis kelaminnya bisa berubah. Kira-kira ada yang tahu nggak kerapu itu termasuk hermaprodit apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Novita Sari. Izin menjawab, Kak. Kerapu itu termasuk hermaprodit protogini. Dari betina, dari juvenilia betina menjadi ke arah dewasanya itu jantan. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira ketika dia termasuk hermaprodit protogini, kecilnya betina, kemudian dewasanya jantan, ada kesulitan nggak ketika kita akan memijahkan? Apa kesulitannya? Kesulitannya lah untuk menunggu dia si kerapu macan ini betina menjadi dewasa itu butuh waktu yang sebentar. Nah, pernikahan setengah mati kalau menunggu seperti itu. Jadi proses reproduksinya akan jalan lama banget. Otomatis untuk menghasilkan anakan juga akan berlangsung cukup lama. Sehingga itu perlu dengan adanya solusi dengan kerapu hybrid ini bisa diakali, bukan diakali sih bahasanya, diakali. Bisa disiasati. Kerapu macannya tidak harus menggunakan yang jantan. Jadi menggunakan yang betina, kemudian kerapu ketangnya menggunakan yang jantan. Sehingga ketika ukurannya masih kecil atau tidak menunggu perubahan kelamin, si kerapu macan ini sudah bisa disilangkan dengan kerapu ketang tadi dan menghasilkan kerapu hybrid. Kira-kira kerapu hybrid nih punya ini nggak? Nama ilmiah nggak? Jadi kerapu hybrid ini nama ilmiahnya masih di Epiniphalus sp. Jadi dia belum punya nama ilmiah di belakang yang menunjukkan bahwa dia termasuk spesies. Jadi sebenarnya kalau kerapu cantangnya Epiniphalus sp dalam kurung hybrid. Nah, seperti itu. Jadi ini pernah diteliti oleh peneliti dari Balai Budidaya di Gondol di Singaraja. Jadi untuk membandingkan di pertumbuhan si kerapu macan tadi dengan si kerapu hybrid tadi. Laju tumbuhan, konversi pakan atau FCR-nya, kemudian sintasan. Bukan kerapu pasir ya, kerapu hybrid tadi ya. Jadi sintasan itu artinya kelulus hidupan. Jadi bisa kelihatan nih, lama peliharaan beda banget
kerapu hybrid 5 bulan udah panen nih, kerapu macan 11 bulan baru panen. Kemudian rata-rata bobot awal, ya oke lah. Rata bobot akhir beda jauh tuh. Ada gram. Pertumbuhan harian juga beda jauh. Pertumbuhan harian itu artinya dalam tiap hari itu terjadi berapa persen sih kenaikan pertumbuhannya. Sehingga semakin tinggi SGR-nya atau specific growth rate-nya itu juga akan semakin cepat pertumbuhannya. Nah, konversi pakan yang ini yang menarik. Hampir beda 1 FCR-nya. 4,1 dan 5,4 beda 1,3. Kalau dikoskan dalam biaya produksi, wah lumayan 1,3 itu. Jadi beda sekitar 30% biaya produksinya antara si kerapu hybrid dan kerapu macan. Jadi inilah salah satu rekayasa genetika dalam proses hibridisasi untuk menghasilkan individu yang tadi, yang di awal tadi, yang pertama pertumbuhan cepat, kemudian dia juga FCR rendah, kemudian lebih tahan penyakit. Di sini dia dua poin yang diutamakan, yaitu pertumbuhan cepat dan FCR-nya rendah, sehingga menguntungkan. Jadi masyarakat tidak harus menangkap si macan langsung dari laut, tapi mulai bisa beralih dengan kerapu hybrid ini. Jadi kelestarian kerapu macan di perairan juga terjaga. Nah, kemudian lainnya adalah tadi kalau udah yang pertama tadi crossbreeding, kemudian juga ada hibridisasi, kemudian juga ada namanya sex reversal. Sex reversal itu artinya penggantian jenis kelamin atau penggantian jenis kelamin daripada si ikan. Nah, contohnya tadi ini yang sering terjadi pada ikan-ikan nila. Jadi sex reversal, bagaimana kita bisa membuat ikan itu dominan di jenis kelamin apa. Jadi membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Contohnya ikan nila kalau dia tidak monoseks atau tidak jantan, nah itu dia berakibat hormonnya, bukan hormon, makanan habis untuk proses reproduksi saja. Pertumbuhannya menjadi kacau. Kemudian pemijahannya dilihat. Jadi kalau dalam satu kolam tuh nanti isi jantan betina banyak dah anak-anaknya, yang kecil-kecil itu anak-anaknya lagi konsumsi pakan. Nah, terus siklusnya akan seperti itu dan akhirnya pakannya kita jebol. Jadi dengan sex reversal ini bertujuan untuk menghasilkan populasi yang sama atau tunggal. Contohnya ini untuk mendapatkan jantanisasi. Jadi bagaimana sih caranya? Jadi sex reversalnya dilakukan ketika ikan itu baru menetas dan kuning telurnya mulai habis. Pada saat fase-fase itu, nanti Bu Dewi Ayu Febri yang akan lebih jelasnya, pada saat fase-fase itu organ reproduksi daripada si ikan itu masih bisa diutak-atik nih, karena dia belum definitif terbentuk sempurna. Nah, pada saat itu bisa diotak-atik nih, otak-atiknya dengan cara penggunaan hormon. Kalau memang indukannya belum bisa menghasilkan ikan yang monoseks. Tapi sekarang yang dia memang sudah direkayasa untuk bisa menghasilkan anakan yang memang cenderung populasi lebih banyak jantan. Nah, tapi kalau dengan sex reversal ini atau dengan penggunaan hormon ini, ketika dia fase di mana organ reproduksinya masih belum terbentuk dengan sempurna, itu bisa meyakinkan kita untuk bisa menjadikan populasi sebagian besar, anggaplah 90% ke atas itu jantan semua, sehingga betinanya menjadi sangat kecil sekali populasi ya, atau sangat sedikit. Nah, itu yang akan bisa dilakukan. Jadi gonad berdiferensiasi langsung menjadi ovari atau testis. Nah, ketika berdiferensiasi ini stop dulu, kemudian dikasih hormon tertentu yang akhirnya membuat si proses perkembangan gonad ini menjadi satu jenis saja sesuai dengan yang diinginkan. Cara penggunaannya adalah dengan memberikan hormon. Nah, hormon steroid atau sex reversal. Jadi kalau ingin menjadi betina semua, biasanya menggunakan hormon estradiol 17 beta testosteron. Jadi dengan penggunaan 17 beta ini, si ikan yang baru menetas dan kuning telurnya sudah habisin tadi, dan ketika organ reproduksinya belum terbentuk sempurna, ketika kena hormon ini, otomatis organ reproduksinya akan dipacu untuk menjadi betina semua. Atau bisa juga dengan hormon androgen dengan 17 alfa metil testosteron. Ini contohnya untuk bisa melakukan proses jantanisasi pada ikan nila tadi. Jadi ikan nila ini
diberikan hormon ini ketika pada di mana fase-fase organ reproduksi ini mulai berkembang menjadi sempurna. Nah, saat itu baru dimainkan nih dengan pemberian hormon ini, jadi organ reproduksinya cenderung dia akan berubah menjadi jantan semua. Nah, ini hormon yang biasa digunakan. Adakah bahan alaminya? Ada, biasanya madu, salah satu madunya, tapi madu tidak sekuat dengan hormon-hormon seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan pada farm nila, di mana dia ketika farm nila itu yang menjadi poin lebih produknya adalah ketika ya dijualnya atau benih nila yang dijualnya itu adalah nila monoseks, jantan semua. Dan ketika ini berhasil, otomatis dia biasanya permanen reproduksinya akan tetap aja seperti itu, jantan. Nah, yang menjadi perdebatan kadang-kadang di sini adalah bagaimana faktor keamanan hormon ini yang diberikan kepada ikan itu tidak berimpact kepada manusianya. Artinya ketika kita mengkonsumsi ikan yang diberikan hormon androgen tadi atau estrogen tadi, itu sisa hormon tersebut, apakah residu hormonnya masih ada di dalam daging atau dalam tubuh ikannya, kemudian ketika dimakan manusia, apakah itu akan berakibat kepada perubahan hormon pada manusia. Nah, itu yang menjadi perdebatan bagi beberapa kalangan terhadap proses hormonisasi ini. Nah, sampai saat ini belum ada penelitian yang sangat-sangat mendukung salah satu jawaban, dia berpengaruh atau tidak berpengaruh kepada manusianya itu sendiri. Nah, ini tadi cara pelakuannya biasanya dengan oral, itu jadi pakannya ketika udah habis kuning telurnya, otomatis ikan itu kan mulai mencari pakan buatan. Bukan pakan buatan, mencari pakan alami yang ada di sekeliling lingkungannya. Nah, itu bisa pakan buatannya itu dicampurkan dulu dengan hormonnya tadi, mau androgen ataupun estrogen, 17 beta atau 17 alfa, kemudian diberikan pada ikan, sehingga ketika ikan memakan pakan yang dicampur hormon tadi, pelan-pelan dia akan mulai berubah organ reproduksinya. Kalau pada pakan alami biasanya pada misalnya contohnya pada artemia yang diberikan hormon tadi, sehingga si artemia itu cenderung akan mengandung hormon dan dia akan memberikan proses pada pembentukan hormon itu akan berperan pada proses pembentukan organ reproduksi pada ikan yang memakan pakan alami tersebut. Nah, yang paling efektif biasanya pada dengan menggunakan dipping. Jadi di dipping atau direndam si larva ikannya tadi. Jadi biasanya dikantongin, kemudian air yang di dalam kantong itu diberikan hormon tadi dengan dosis yang tepat. Nah, ini yang biasanya tidak boleh dilakukan oleh wanita yang belum menikah, karena secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi hormon ketika dia terlalu banyak menyentuh hormon estrogen atau androgen itu tadi. Nanti hormon kewanitaannya bisa berubah. Itu yang ditakutkan. Sehingga biasanya penggunaan atau aplikasi ini dilakukan oleh orang jantan. Bukan jantan, laki-laki. Ketika proses atau monoseks itu tadi. Jadi dengan perendaman ini biasanya efektivitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan oral tadi. Nah, selain itu juga ada dengan proses namanya itu tadi manipulasi kromosom. Yang terakhir tadi, manipulasi kromosom itu ada namanya dengan genogenesis dan androgenesis. Jadi kalau genogenesis dan androgenesis itu artinya kalau seks reversal itu dia merubah organisme itu menjadi jantan atau betina saja. Tetapi sifat yang diturunkan itu bisa sifat dari ibu atau bapaknya. Nah, kalau genogenesis dan androgenesis itu berbeda. Genogenesis dan androgenesis ini bertujuanlah untuk menghasilkan anakan yang mewarisi sifat dari ibu atau indukan jantan atau indukan betinanya saja. Nah, itu yang dimanipulasi di sini pada proses kromosom di sini. Pada genogenesis yang diinginkan adalah sifat yang diturunkan hanya dari sifat si induk betinanya saja. Nah, ketika induk betinanya saja, artinya sifat dari induk si jantannya tidak
tidak apa ya, diinaktifkan. Jadi ketika atau dihilangkan totally. Jadi sperma yang membawa materi genetik tadi dihilangkan semua. Blueprint dari jantannya dihilangkan semua. Sperma tadi fungsinya untuk apa? Dia hanya untuk fungsi proses pembuahannya terjadi saja, tetapi tidak membawa materi genetik apapun. Sehingga terjadi proses pembuahan, materi genetik yang berperan atau yang diturunkan hanya materi genetik dari induk betinanya saja. Nah, itu tadi. Jadi fungsinya adalah membuat kromosom sel sperma, kromosom dalam kromosom itu ada DNA-nya, itu yang dia menjadi inaktif atau hilang. Sehingga tidak ada materi genetik yang diturunkan dari si jantan kepada betina. Sehingga di sini prosesnya nanti akan pembuahan, kemudian materi genetik yang berkembang hanya materi genetik dari individu induk betinanya saja. Itu yang diinginkan dalam proses genogenesis atau manipulasi kromosom. Nanti kalau detailnya gimana sih prosesnya? Detailnya nanti sama DWI Febri. Jadi saya hanya menjelaskan kulit-kulit. Kemudian yang kedua ada namanya androgenesis. Androgenesis itu berkebalikan daripada proses dari genogenesis. Kalau genogenesis sifat yang diturunkan, yang diinginkan diturunkan dari induk betinanya saja. Kalau pada androgenesis, sifat yang diturunkan diinginkan hanya dari individu jantannya saja. Sehingga sebelum terjadi proses pembuahan, pencampuran antara sperma dan sel telur, materi genetik pada sel telur ini diinaktifkan, diradiasi dia. Jadi dalam materi genetik sel telurnya nggak ada sama sekali. Jadi ketika nanti dia ketemu sperma terjadi pembuahan, tapi pembuahan tetap bisa terjadi, hanya materi genetiknya saja. Bukan dimatikan sel telurnya, tidak dimatikan sel telurnya, tapi materi genetiknya dihilangkan dengan proses radiasi. Nah, pembuahan bisa tetap terjadi, dan ketika terjadi pembuahan, otomatis materi genetik hanya materi genetik dari sel spermanya saja. Nah, artinya nanti akan menghasilkan ikan yang semuanya berkarakteristik dari induk jantan. Dan juga menghasilkan keturunan yang sama dengan induk jantannya tadi, dan ini juga biasanya kalau kita ingin proses galur murni tadi untuk mendapatkan galur murni. Jadi itu empat cara yang biasa dilakukan dalam rekayasa genetik dan reproduksi untuk menghasilkan individu atau organisme ikan yang dibudidayakan yang kualitasnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan di awal presentasi tadi. SR tinggi, pertumbuhan cepat, SCR rendah, tahan penyakit. Kalau pada ikan hias memiliki pola yang unik dan pola yang menarik. Oke, mungkin itu saja dari saya materi yang bisa saya sharing pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana sih aplikasi rekayasa genetik dalam dunia perikanan, khususnya perikanan budidaya. Minggu depan kita akan berbicara tentang DNA lagi, dengan topiknya adalah analisis genetik, kekerabatan genetik dengan beberapa metode pendekatannya, tapi masih menggunakan satu scope yaitu DNA, tapi dengan aplikasi teknik yang berbeda. Nanti ada namanya RAPD, RFLP, dan DNA barcoding. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Mudah-mudahan nggak minggu depan, mudah-mudahan hari Jumat kita atau hari kalau ada waktu kosong di minggu ini untuk mengganti minggu lalu, kita bisa ketemu lagi untuk diskusi mengenai itu. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai materi pada siang hari ini terkait dengan rekayasa genetik ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui room chat ataupun personal chat di Webex chat. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, baik. Saya mau bertanya, kan tadi sudah dijelaskan kalau manipulasi genetik tuh manfaatnya seperti meningkatkan produktivitas, terus
mengatasi masalah penyakit dan lain-lain. Tapi ada nggak sih resiko atau efek negatif yang didapat dari rekayasa genetika? Gitu Pak. Makasih. Nah, itu juga yang menjadi concern penting ketika bicara tentang spesies hybrid, spesies menggunakan yang dihasilkan dari proses aplikasi hormon tadi. Nah, itu yang concernnya kenapa beberapa tahun terakhir itu banyak pertanyaan terhadap ikan-ikan monosek nila, terutama nila yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang monoseknya dihasilkan dengan penggunaan hormon. Apakah ketika beberapa tahun kemudian hormon itu tetap menjadi residu di dalam individu ikan tersebut, dan ketika dikonsumsi ke manusia, dia akan mengakibatkan juga residu hormon itu berpengaruh terhadap sistem reproduksi pada manusianya atau tidak. Nah, ini beberapa jurnal saling mendebat ini. Ada yang mendebat tidak, karena ada beberapa penelitian yang beberapa menyebutkan bahwa ketika ikan, si nila ini, hormon itu hanya berperan ketika dia pada proses diferensiasi itu, kemudian setelah beberapa tahun menuju dewasa, atau setelah beberapa bulan menuju dewasa, di atas sekitar 11 bulan, sifat dari hormon itu hilang, atau hormonnya tidak teresidu lagi, sehingga dia bisa berubah menjadi betina lagi katanya. Tapi ada yang membantah lagi lain juga. Nah, itu yang menjadi masih pro dan kontra saat ini terhadap proses monosek menggunakan hormon tadi. Sehingga benar-benar ketika menghasilkan organisme hybrid itu, apalagi yang cloning DNA itu benar-benar harus dievaluasi dulu secara animal welfare-nya, kemudian ethical clearance-nya, dia benar-benar sudah safety, khususnya yang dikonsumsi ya. Kalau mungkin yang tidak dikonsumsi tidak masalah, misalnya ikan hias dan lain-lain. Tapi ketika konsumsi, dari ethical clearance-nya dia benar-benar tidak menimbulkan masalah baru buat manusianya. Jadi bisa dilakukan aplikasinya ke hewan uji coba pada tikus, dan dulu dilihat kemudian. Karena tikus itu biasanya mendekati sistem pencernaannya atau sistem tubuhnya mendekati manusia. Sehingga kenapa pada dunia kedokteran itu uji obat, uji apapun itu menggunakan mencet tikus sebagai sarana ujinya untuk mengetahui reaksinya dari hasilnya itu. Jadi itu yang perlu ketika punya organisme hybrid ataupun cloning tadi, harus dilakukan percobaan dulu terhadap mencit dan dilihat apakah ada efek samping negatifnya kepada mencitnya tersebut. Dari sisi keamanan seperti apa? Seperti itu, Gilang. Sebenarnya kita dalam penelitian perikanan kita juga punya kode etik animal welfare ya. Jadi beberapa jurnal dalam penelitian itu ketika penelitiannya diajukan dalam tulisan publikasi ilmiah, ada animal welfare. Yang pertama adalah animal welfare itu apakah ketika penelitian ini si ikan itu sudah dipelihara dengan layak, kemudian diperlakukan dengan layak, tidak menimbulkan efek kesakitan pada si ikan, dan lain-lain. Jadi kalian bisa cari yang disebut dengan animal welfare, sehingga harapannya prosedur penelitian itu berperi keikanan atau berperi kehewanan lah. Kayak gitu, Gilang. Untuk form absen saya sudah share di Webex chat ya, silakan diisi. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Mau by chat atau by langsung, silakan. Oke, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Berarti sudah cukup jelas, mungkin. Semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan pada pagi sampai siang hari ini, dan semoga bermanfaat materi ini teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini.
Untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan minggu ini bisa dicarikan waktu untuk bisa melakukan kuliah lagi sekali. Lagi 2 kali ya sisa saya. Lagi 2 kali pertemuan. Sehingga bisa kita UTS. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita bisa segera offline kuliahnya ya. Walaupun nanti mungkin hybrid ya. Kombinasi antara luring dan daring. Yang mungkin yang tidak ada di Bali bisa tetap daring, yang ada di Bali tetap bisa luring. Sehingga mudah-mudahan kita bisa normal segera mungkin. Sampai ketemu lagi sesuai dengan jadwal. Nanti mohon si Korma menentukan jadwal selanjutnya. Selamat siang semuanya, jangan lupa absennya diisi. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.